Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirik ini adalah berupa syarikah, ya, persekutuan. Contoh sama halnya seperti orang yang berpacaran, ya. Maaf ya, saya punya pacar, ya, tapi di sisi lain saya punya pacar yang kedua lagi. Namanya syirik, ya, bersyarikah. Saya mengkhianati cinta itu, menduakan dia, ya. Ada cewek tapi ada cewek ini. Tapi bukan berarti membenarkan pacaran, bukan. Tapi itu sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Jadi dia mengkhianati cinta yang suci. Yang namanya cinta itu konsekuensinya itu tidak mau menduakan yang kita cintai, ya, tidak mau menduakan yang kita cintai. Bukan berarti tidak boleh poligami, tidak, poligami syariat. Tapi ini Allah paling sangat amat cemburu bagi seorang hamba ketika kita sering sholat, ya, sholat 5 waktu, ya, khusyuk, bahkan sampai hitam jidat kita. Tapi di sisi lain kita masih meminta-minta kepada selain Allah, maka jatuh syirik. Ya, tergantung syirik itu besar atau kecil, ya. Jadi syirik ini terbagi dua. Ada yang namanya syirik asgor, ya, syirik asgor. Ada syirik asgor, ya. Ya, jadi syirik kecil ini ada syirik asgor dan syirik akbar. Syirik kecil dan syirik besar, ya. Syirik kecil ataupun syirik besar. Sedangkan syirik kecil ini terbagi dua, ya. Ada dua macam. Ada yang namanya syirik zahir. Syirik zahir ini syirik yang nampak. Ya, contoh syirik kecil yang nampak seperti antum mempercayai cicak, ya. Percaya dengan cicak, maka ini termasuk syirik zahir, ya, syirik zahir. Syirik yang secara nampak kita lakukan. Dan Allah tidak menginginkan, seakan-akan cicak lebih pintar daripada Allah. Apakah cicak itu penentu keselamatan kita di jalan? Mereka cicak saja tidak jaga baca mulut, orang percaya, ya. Cicak saja belum tentu dia baca, berarti orang percaya. Maka ini menjadi sebuah tradisi paling banyak daripada kita masih mempercayai daripada, ya, cicak. Maka ini yang menjadi sebuah, bahkan sudah menjadi sebuah pemahaman yang mendarah daging bagi sebagian besar masyarakat, bahwasanya kalau cicak ada bategur di depan, maka tidak boleh muka luar, tapi kalau cuma di belakang boleh. Nah, ini sebagian masyarakat sering kami dapati. Kemudian ketika ada kupu-kupu masuk, ya, dikait-kaitkan dengan sesuatu, maka ini syirik zahir. Syirik yang nampak kita nampakkan, ya. Tidak masuk akal. Masa kematian ditentukan dengan suara burung, ya. Burung saja mereka mencari makan, saya itu lagi berusaha, ya. Apalagi menentukan nasib seseorang. Dorang penasib saya, dorang tidak tahu mau jadi bagaimana. Kita meyakini penentuan nasib itu pada diri mereka, maka ini tidak bisa. Syirik zahir, ya, syirik yang nyata. Ada yang namanya syirik khafi. Syirik khafi ini syirik yang tersembunyi. Nah, makanya syirik tersembunyi ini biasanya paling banyak kita lakukan, yang namanya ar-riya. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad atau Rani, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna akhwafu ma'akhwafu alaikum. Sesungguhnya yang aku khawatirkan pada umatku nanti di zaman akan datang setelah Nabi wafat, Nabi itu mengkhawatirkan bagi kita. Nanti akan datang satu masa yang aku akan khawatir pada umatku nanti di masa depan. Akhwafu alaikum, yaitu asyirkul
asghar, yaitu syirik kecil. Ya, syirik kecil, syirik khafi. Ya, syirik yang tersembunyi. Yaitu fasu'ila anhu. Maka para sahabat bertanya. Di antara para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar? Yang bagaimana itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala ar-riya, yaitu perbuatan riya, perbuatan amal soleh yang seolah-olah ingin diperlihatkan. Anak basumbang 5 juta, kalau tidak nanti kalau ada banyak orang, ada takmirul masjid, ada ayah anak basumbang, ini saya punya, taruh kasih nanti Pak Haji saya pernah. Nah, ini bisa jadi riya. Riya ini adalah bangga dengan ketika melakukan amalan ada rasa ingin dipuji. Maka ini adalah salah satu syirik kecil dan ini bisa menjerumuskan kita. Maka salah satu yang kecil ini Nabi khawatir bagi kita, yaitu syirik asghar, ya, syirik ar-riya, itu riya. Maka dari kita ini banyak di pemahaman bagi kita yang sering terjerumus pada perbuatan riya ini, termasuk perbuatan syirik-syirik kecil yang lain yang saya sudah sebutkan tadi. Ada juga syirik akbar, syirik yang besar, yaitu pemberian sesajen, ya. Ini syirik akbar, ya. Syirik-syirik yang sudah memasuki kepada ruang lingkup penandingan terhadap Tuhan, meminta kepada selain Allah, ya. Kalau sakit datang ke dukun, bahkan datang ke dukun itu dalam sebuah riwayat, ketika kita tanya sama dukun tanya sakit apa? Oh, saya so tahu kau datang kiri, kau sakit begini. Baru orang bilang, iya betul ya, tidak tahu. Maka kita sholat kita terjadi diterima selama 40 hari. Tidak diterima dalam riwayat. Bahkan kalau kita bilang benar apa yang dikatakan oleh dukun itu, maka kita bisa jadi kufur, ya, bisa keluar daripada keislaman kita. Jadi bersyahadat kembali. Ini banyak. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu antum bisa buka yang di sini maupun yang bisa mendengar suara kami. Kalau ingin membuktikan bisa dilihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni daripada dosa syirik. Ya. Allah tidak akan ampuni, ya. Tapi dosa selain syirik Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Jadi dosa syirik Allah tidak mau, Allah tidak akan ampuni. Maka tauhid kita harus dikuatkan. Di era sekarang ini, ya, banyak yang canggih menggandakan uang. Kita akan datang untuk meminta supaya digandakan uang. Ini termasuk syirik. Membuat sesajen-sesajen, ya, membuat ritual-ritual, bapangge setan, bapangge apa, termasuk syirik, ya. Dan syirik tidak akan diampuni oleh Allah SWT, melainkan orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah dan tobat kepada Allah SWT. Jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya haknya seorang hamba, yaitu ya'budullah wala yusyriku bihi syai'a, yaitu menyembah kepada Allah dengan seutuhnya dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Itu haknya Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'ala Allahi, haknya seorang hamba atas Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kalau kita kemudian sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
beribadah dengan sepenuh-penuhnya, beribadah dengan sebenar-benarnya, kemudian kita tidak melakukan kesyirikan sama sekali, sedikit pun kita tidak melakukan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhak mengadab kita.